Dengan bismillah kami bacakan tentang riwayat ajaran beliau ma'rifatullah, pakaian Nabi serta para sahabat. Sebelum wafat Syekh Ja'far berwasiat minta sampaikan ini kitab jalan mengajar untuk cucuku dan handai tolak tanpa diminta, tanpa dicari, penyerahan kita, keikhlasan hati ada terselip silsilah wali 9 dzurriyyat Nabi. Dengan kesenian penyebaran Islam sebagai dakwah Sunan Kalijaga, kisah diwayang yang sangat alim Dharma Kasuma itu namanya. Sunan Kalijaga membuat wayang kisah cerita para ulama. Pengaruh Islam telah berkembang lewat wayang dapat diterima. Pertunjukan wayang dan gemalan, karcis masuk cukup mengata kalimat syahadat ganti bayaran, itulah cara Sunan Kalijaga. Almarhum gampang nama panggilan, nama aslinya Ja'far bin Qutut. Asal lahirnya kampung Barikin, masa mudanya senang menuntut. Raden Katut asal turunan dari Dzurriyyat Raden Sahid. Nama Katut, nama samaran, logat Arab asal perkataan. Nama gelar Raden Katut yang artinya tukang ukir. Raden Katut asal Dzurriyyat Wali Songo yang amat masyhur. Untung kita dapat Dzurriyyat yang pertama. Orang Jawi sangat mengenal Kalijaga, diberi nama bahasa Arab yang diambil Kadajaka, itulah bahasa aslinya. Kadajaka yang dimaksudkan arti koda yang menentukan, arti jaka yang disucikan, itu yang ditegakkan. Kalijaga termasuk Wali Songo, asal kata dari Buddha. Songo itu para biksu, bahasa kita para ulama. Karena dahulu banyak Buddha kita ini. Pengaruhnya. Penafsiran kalimat Songo yang diambil kata Sangha, itulah istilah agama Buddha
para biksu atau ulama. Kata sungguh arti kumpulan satu juriat 9 wali Malik Ibrahim asal turunan dari Zainal Abidin cicitnya Nabi. Jadi para wali songo itu adalah keturunan juriat Nabi. Silsilah Syekh Ja'far alias Gampal bin Katut asal juriatnya Kadilangu di Demak tempatnya tinggal keturunan Raden Sahid atau Kalijaga. Jadi keturunan ayah Kai itu orang Kadilangu, orang Demak. Asal Syekh Ja'far 5 bersaudara terbagi 2 Barikin dan Kelampayan. Lama terpisah jadilah lupa karena yang tua-tua meninggalan. Beliau sempat membangun tiang guru dengan hajanah ilmi. Masjid Al-Mukarramah nama sekarang, beliau pun juriat dengan haji ilmi. Hilang catatannya, tertinggal. Karena bibit tiada berubah bila ditanam buahnya serupa. Selama waris laku dan tingkah asal juriat tiada beda. Satu-satunya di Kalimantan sejarah telah membuktikan Raden Arya orang Barikin dalam tulur yang diwariskan. Jadi katulur ini terkenal di Demak. Wali sungguh asal turunan penyebar Islam lewat ayam dengan dakwah dan kesenian, itu riwayat cerita dalam. Kerabat beliau ciri keramat tanah kubur membumbung tinggi, menjunjung sunnah jadi syarat, itu tanahnya pengabdi Nabi. Jadi jarak kubur mereka ini ada ratusan kilo, sama pada membumbung tinggi. Setiap haulan di Kalampayan, semua juriat berkumpul-kumpul. Setiap tahun cara haulan bersilaturahmi saling mengenal. Syekh Barani denganku sangat akur ketika hidupnya seiring sejalan di Matapura di dalam pagar bersama-sama hadiri haulan. Jadi waktu itu Haji Barani anak Sidin ada di Jalan Dahdia, jadi rancak kami dapat Pemandarian. Sangatlah sayang tinggal kenangan, yang tua-tua semua meninggal, tinggal cucunya yang meneruskan, hanya kuburnya alamat mengenal. Jadi banyak tahu kuburannya, Pinando tahu dapat kita becor di situ, itu aja kuburannya. Walaupun hanya sekisah, namun juriat atau turunan, ilmu rohani tidak terpisah, setiap saat bertemu di batin. Jadi kalau orang rohani itu ada di batin masing-masing. Ja'far bin Katut hijrah ke hutan, banyak tanah tidak bertuan, suka menyepi ke dalam hutan, membuat punduk sambil berkebun. Sin ubi
menyempit diri. Murid beliau berdatangan, walau di hutan banyak jamaahnya. Dinamailah Kampung Barikin, itu asal riwayatnya. Dia membangun masjid Kamitin, bergotong royong bersama-sama, sampai sekarang telah membuktikan walau bangunan tidak seasalnya. Mulai tahun 1958. Ketika terjadi masa hidupnya, keluarga datang ziarah atau berkunjung. Sebagai kenangan direkamlah suara, setelah selesai hati pun tenang. Kemudian tak sadar diri diputus lagi buat peringatan. Berkali-kali tanpa permisi, hasil gambarnya tak kelihatan. Dalam cerita mencoba rekaman, dibuka diulang serta fotonya. Foto dan rekaman tidak kelihatan, kejadian aneh apa sebabnya. Apa gerangan, semua tak mau jadi. Kemudian kembali menceritakan gambar dan suara, sekali lagi minta diulang buat kenangan. Apa sebabnya dan kesalahan, gambar dan suara tak kelihatan. Barulah tahu dan kelupaan, tanpa permisi meminta izin. Bisakah cermin itu dikudak? Kalau bisa, kalau karena cermin beliau itu, nur beliau. Mohon ampun kepada beliau berkat besar kesalahan tanpa permisi. Foto dan suara tidaklah mau, semua hilang minta kembali. Beliau berkata sambil tersenyum, silakan saja ulang kembali. Semoga berhasil dengan maklum, semua kembali akan tercapai. Beliau ini membuktikan. Beliau ini mengudak tahun 73. Kada kawak memasok. Karena pada hadirin. Keramat beliau sangatlah nyata dan di luar kelaziman. Perbuatan Tuhan tidak terhingga, adapun kehendak tiada halangan. Doa beliau sangat mujarab dengan tawar sarana air. Penyakit hilang dengan sekejap, penyakit sembuh sekali tawar. Aku bahari di buah burung Hansidin lagi ke anak, jadi ketujuh bermainan. Makanya ada lumbuk tumbuh mutek, pas orang lewat di atas, debu masuk ke mata, lalu memusut mata bekas lumbuk ini, matangan ini, kaparasan. Ya Allah, berteriak, kemana minta tolong. Itu waktu beliau turun, tiup beliau, sekali langsung hampir. Mak kayak disiram banyak. Coba kalau kita ini, kalau bukan sehari kadang hampir. Apalagi di mata, sekalian kontan saya belum. Pernah terjadi pada ibunda, tak dapat kencing, amatlah sakit. Berapa bulan menderita, meminta tawar sebagai syarat.
beliau diminta, beliau pun datang meminta tolong, sangatlah payah mencari lubang di tengah ruang jalan air untuk ditumpah. Jadi sidin mencari dulu lubang ada di tengah ruang tok kesan menumpah banyak. Setelah lubang sudah didapat, air ditumpah maksudnya keluar. Ibarat lubang jadi hakikat, air kencing mudah meluncur. Turang bahari kata. Itulah ilmu jalan hakikat, karena ma'rifat jalan rohani. Segala perbuatan jadi ibadat, Allah pakaikan sifat Rabbani. Hambaku itu selalu taat, segala perintah ia turuti. Sifat Rabbani sudah melekat, tunggal mengata apapun jadi. Kalau sudah sifat Rabbani itu sudah turun melekat dalam kita. Tapi orangnya taat luar biasa. Taat dahulu itu kunci doa, barulah hakikat dijalankan. Apakah hendak dengan izinnya semua tercapai apa yang diinginkan. Ilmu ma'rifat kehendak Tuhan sebagai otaknya pencipta sesuatu. Semua terjadi kun payakun, ucapan hamba tiada sekutu. Dengan samantang-mantang kabul pinta terus. Itu tamangarannya. Apapun kehendak akan terjadi, namun isi dunia tak ingin lagi. Yang aku inginkan Tuhan tajalli, dia besertaku kekal abadi. Hanya Tuhan tajalli itu benampak di dalam diri kita. Tuhan benampak. Kadang kita menampakkan Tuhan, Tuhan menampak tajalli ngarannya itu. Selama ia tidaklah syirik, Tuhan tajalli dalam dirimu, surga dan isinya akan ditolak karena jamal Tuhan melebihi sesuatu. Hilang surga, dapatnya wajah Tuhan. Itu surga hakiki. Karena kau melebihi surga itu yang disebut surga ma'rifat. Di dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Tidak seseorang pun mengetahui apa yang ia sembunyikan bagi mereka. Qurratu ayun, macam-macam kelezatan, macam-macam nikmat yang menyedarkan. Dalam dunia ini, bukan ke surga, dalam dunia sudah ia menerima qurratu ayun. Zaman musyrik sudah terang, kesana kesini membahas orang, diputus kala terbalik mana, di situ cukup memandang. Beliau bisa dilaporkan orang ke kantor agama, ini pas kalah. Ayo hadirin sekaliannya, jangan lupa engkau padanya. Guru kasih yang sebenarnya, hilanglah ia ada gantinya. Saya benar guru kasih itulah, dengan ilmunya sangatlah murah. Ditinggalinya berapa khalifah, supaya murid jangan tak salah. Jadi kadang gampang orang jadi khalifah itu sama guru, karena itu gantinya. Supaya muridnya jangan tersesat, dalam keyakinannya agamanya kuat, membuat bisa supaya selamat, agar muridnya lekaslah dapat. Diulah jalan yang lebih hampir, dibuat misalnya kadangan sindir,
Belagu-lagu pakai berzikir, sama pula dibuat syair. Yang kita baca tadi. Guru sebenarnya ahli supiah, dengan muridnya amatlah kasih. Demikian juga segala khalifah membuat jalan yang paling mudah. Sangatlah mudah jalan berhampir, seperti ombak kadangan air. Itu wasilah banyak berzikir, hendaklah tilik kadangan pikir. Jangan diikut akan huwa-huwa, jalan berhampir sangatlah luas. Cobalah pandang awas hawa, seperti kain kadangan kapas. Coba kalau saja di baju adalah disambat kapas, maulah hilang kapas, tetap kipas itu kada, kapas itu kada disambat lagi, karena itu rahasia. Mengenal Allah yang utama, jalan banyak tiada terhingga. Janganlah kurang kalian menuntutnya, guru yang mursyid jalan bertanya. Guru mursyid menunjukkan jalan, janganlah takut panas dan hujan, sehingga mendapat jalan berhimpun, umpama tikar gerangan purun. Coba kalau melihat tikar itu purun, kalau tampil purun, bakul purun, kita apa? Nah ini kita ini hamba Allah, milik Allah, nyata ampuninya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah itu sangatlah nyata, tiada lindung sekejap mata. Hampirnya itu samalah rata, boleh dituntut ke guru kita. Kita sebenarnya keadaan fana, dari awal sampai masa, panjang masa. Barang sedikit tiada kuasa, hanyalah tetap Tuhan yang asa. Adanya kita cuma mazaji, adapun Tuhan itu hakiki. Dimisalkan sebagai biji, tatkala tumbuh, gimana lagi? Kalau biji itu ditanam, tumbuh, kemana hilangnya? Tentu ke pohon. Gimanakah biji lagi adanya, hanya pohon sendiriannya. Dari awalnya sampai akhirnya, nyata dan nampak, tiada lindungnya. Paling mudah ia memberi, misal umpama ada di diri. Umpamu berlayar dapat mencuri, perjalanan sebulan datang sehari. Itu orang mengaji Quran. Kalau orang kada dapat petunjuknya, mengaji Quran itu seumuran kada dapat. Tapi kalau orang sudah dapat, dia dapat petunjuk, lalu pinando. Jadi apabila pinando itu sabukuan Quran. Itu yang disebut sebulan perjalanan datang sehari. Orang sudah ahli. Dengan jauh dia kelajatan, tersungkur menangis dan kerinduan. Rindu kasih tak bersangata, tak mau lagi yang menghabarkan. Kalau orang sudah mendapat lajat tuh, lam yazuk, lam yadris. Bilanya kadang merasa, kadang tahu. Kadang kau disampaikan itu. Hanya dalam pengakuanku, tiada yang lain yang berlaku. Adanya tiada bersuku-suku, ikam itu ialah aku. Umay. Hamba Allah, apa bedanya? Milik Allah dan ampunnya, aku miliknya semata-mata. Insan rahasia, aku pun rahasianya. Jadi orang empat mata, ikamlah ya aku. Itu empat mata orang munajat.
Dua kata Syekh Al-Ja'far sabda Nabi, inna ahadakum idza kama yusolli innama yunaji rabbuhu. Sesungguhnya seseorang itu apabila berdiri sholat, mengerjakan sholat, sesungguhnya munajatlah Tuhannya. Kayak apa orang munajatlah Tuhan? Berpandir empat mata, mana membaca ayat, mana berpandilan Tuhan, kacau jadinya. Kau tahu bagaimana munajat bicara rahasia? Coba baca hadis Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu empat mata itu. Kepada akal engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong.